Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Losa Fani. Selamat pagi. Selamat pagi Losa Mesya. Wah, Losa-Losa di sini sudah siap untuk menemani kalian beribadah. Bagaimana dengan kalian? Sudah siap untuk ibadah? Sudah ya? Semua sudah rapi, sudah siap untuk memuji Tuhan. Karena itu yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu sebelum kita memuji nama Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan sudah 1 minggu kami lewati. Dan kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menolong kami, memberkati kami dan memelihara kami. Dan pagi ini kami mau bersama-sama bernyanyi buat Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Iya. Fan tahu semua anak-anak bersuka cita hari ini. Buktinya apa? Buktinya anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan walaupun kita tetap beribadah di rumah aja. Tapi Losa Fan yakin itu tidak mengurangi sukacita kalian untuk memuji Tuhan. Nah, hari ini Losa Fan mau mengajarkan satu pujian yang baru buat kalian. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi ungkapan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Kalian siap ya? Yuk bangkit berdiri, kita belajar pujian ini. Dengarkan degup jantungku. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi baginya, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi baginya, karena sukacita dalamku. Haleluya, 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 hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Haleluya, 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 hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka. Hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka. Hatiku bersuka karenamu. Iya, kita bersuka cita karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dimanapun kita berada dia selalu beserta dengan kita. Walaupun waktu kita senang atau kita sedih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu yuk dengan bersuka cita kita katakan pujian ini. Kudaki-daki gunung yang tinggi, dan Tuhan selalu beserta aku.
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Kau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Iya, karena Dia Tuhan kita, maka Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan selalu memelihara hidup kita. Yuk anak-anak, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Silakan duduk anak-anak. Mari dengan doa kita naikkan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Kita dengan kasih Lausemesia berdoa untuk firman. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini boleh datang lagi ke hadapan-Mu ya Bapa. Walaupun dalam situasi yang
pandemi belum berakhir, tapi kami tahu Bapa memelihara kami semua, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami sudah menaikkan pujian dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong ya Bapa, bukakanlah telinga kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak semuanya, semua pada happy kan hari ini? Atau ada yang lagi sedih? Biasanya orang sedih karena mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kayak Roselia dulu pernah hari Minggu pulang ibadah di gereja, bukannya senang, tapi Roselia sedih sekali. Kenapa anak-anak? Karena Roselia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Roselia kehilangan dompet dan uang yang di dalamnya. Semuanya uang Roselia hilang. Aduh, Roselia bingung, gimana ini? Besok mau beli makan pakai apa? Besok pergi kerja, bayar ongkos pakai apa? Dan Roselia harus bayar kos anak-anak. Roselia bingung, aduh Tuhan, kenapa begini? Kenapa Tuhan biarkan Lause mengalami hal yang seperti ini? Tidak menyenangkan. Roselia benar-benar sedih. Kenapa Tuhan gak bela Lause? Tuhan bisa kan? Tiba-tiba aja orang yang mau mencuri itu keram tangannya. Banyak pertanyaan Roselia. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan Lause sendirian? Gak peduli sama Roselia. Anak-anak Roselia dulu kerja di Tasik tuh belum banyak kenalan. Memang benar-benar sendiri dan masih malu-malu karena masih baru. Sekarang pinjam uang ke siapa? Benar-benar sedih. Tuhan biarin, Tuhan gak bela, Tuhan rasanya Roselia ditinggalkan Tuhan. Nah anak-anak, hal yang sama dirasakan oleh seorang ibu dalam cerita Alkitab hari ini. Ibu ini bernama Ibu Naomi. Nama ini ada artinya loh anak-anak. Ibu Naomi ini namanya berarti manis dan menyenangkan. Tapi Ibu Naomi tidak merasa hidupnya menyenangkan, bahkan sangat-sangat buruk. Sampai-sampai Ibu Naomi menyesali namanya. Harusnya namaku bukan Naomi, namaku Mara, yang artinya pahit, sesuai dengan keadaanku saat ini. Kenapa ya anak-anak? Apa yang dialami Ibu Naomi? Anak-anak, Ibu Naomi tidak punya apa-apa lagi sekarang. Hidup miskin di negeri orang, jauh dari saudara. Dulu dia pindah dari Bethlehem Yehuda ke Moab bersama suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka pindah dari Bethlehem karena ada bencana kelaparan. Harapan suaminya yang bernama Elimelek agar mereka di Moab dapat hidup lebih baik. Tapi ternyata keadaan tambah buruk bagi Naomi. Elimelek mati di sana, meninggalkan Naomi dan kedua anaknya. Anak-anak, dan sekarang hal yang lebih buruk lagi harus dialami Ibu Naomi. Dulu waktu Elimelek suaminya mati, Ibu Naomi masih punya Mahlon dan Kilion yang menjaga dan membantu Ibu Naomi bersama istri mereka, Rut dan Orpa. Ya, setelah besar, Mahlon dan Kilion menikah dengan Rut dan Orpa. Hari ini Ibu Naomi merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia masih terbayang saat-saat Mahlon dan Kilion mati. Anak-anak, Mahlon dan Kilion ternyata mati, meninggalkan Ibu Naomi yang sudah mulai tua, mulai gak kuat bekerja. Jadi siapa yang akan jaga saya Tuhan sekarang? Anak-anakku Mahlon dan Kilion meninggal. Siapa yang jaga saya? Kata Naomi. Saat ini memang
Rut dan Orpa ada bersama Naomi. Tapi Naomi tahu sewaktu-waktu Rut dan Orpa bisa saja meninggalkannya. Mereka bisa kembali ke rumah orang tuanya. Anak-anak, berulang kali Naomi tanya, gimana ini Tuhan? Kenapa nggak bela aku? Kenapa mengambil suamiku? Kenapa mengambil Mahlon dan Kilion? Kenapa bukan saya saja yang mati, yang sudah tua? Kenapa Tuhan membiarkan saya sendirian? Kata ibu Naomi. Kenapa Tuhan tidak peduli? Anak-anak, benarkah Tuhan tidak peduli sama ibu Naomi? Akhirnya ibu Naomi memutuskan pulang ke Bethlehem. Tidak ada harapan di Moab. Dan dia dengar Bethlehem sudah pulih dari bencana kelaparan. Jadi dia berkemas dengan tidak banyak bicara. Kesedihan membuat dia enggan berkata-kata. Rut dan Orpa ternyata berkemas juga. Oh iya, anak-anak, Rut dan Orpa sangat sayang sama ibu Naomi. Mereka bermaksud ikut sama ibu Naomi pergi. Mereka berjalan bertiga. Tapi di tengah jalan ibu Naomi mulai berpikir, wah, kalau mereka ikut, Rut dan Orpa ikut saya, di Bethlehem saya nggak punya apa-apa lagi. Apa yang bisa saya berikan bagi Rut dan Orpa? Akhirnya ibu Naomi bilang, Rut dan Orpa, mari. Mereka duduk. Rut, Orpa, ibu mau pulang ke Bethlehem, tapi ibu harap kalian gak ikut ibu. Kalian pulang saja ke rumah orang tua kalian. Di sana kalian bisa menikah lagi. Kalian masih muda, kata ibu Naomi. Naomi ingin Rut dan Orpa hidup bahagia. Mendengar itu, Orpa terdiam. Rut juga terdiam. Iya ya, pikir Orpa. Benar juga. Akhirnya dan berat hati, Orpa pamit pada ibu Naomi. Dia berbalik ke arah Moab. Tapi Rut, dia diam saja anak-anak. Waktu Naomi mengambil tasnya, barang-barangnya pergi ke Bethlehem, Rut ikut. Naomi bilang, Rut, jangan ikut. Pulang seperti iparmu pulang. Pergilah ke rumah orang tuamu. Tapi Rut bilang, tidak ibu Naomi. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, kata Rut. Wow, anak-anak. Ternyata Rut tetap ikut ibu Naomi. Rut rela meninggalkan orang tuanya, bangsanya, Allah bangsanya yang berupa dewa-dewa. Rut memutuskan ikut bersama Naomi, menjaga Naomi, menemani Naomi, menjadikan Allahnya Naomi juga Allahnya. Akhirnya Naomi tidak mendesak lagi. Ya, sebenarnya dia pun senang. Ada teman seperjalanan yang dia sayangi dan menyayanginya juga. Perjalanan ke sana memang cukup sulit. Naomi sudah tua. Seandainya Rut tidak ikut, memang cukup membuat Naomi khawatir. Dan sekarang ternyata Rut memutuskan, aku mau menjaga ibu Naomi. Wow, Naomi senang. Rut juga senang karena Rut bilang, aku ini sangat sayang sama ibu. Dan aku juga mau mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah yang ibu Naomi sembah. Akhirnya mereka pulang ke Bethlehem bersama-sama. Dan sesampainya mereka di Bethlehem, semua orang gempar. Wah, Naomi pulang. Dia pulang bersama dengan seorang menantunya, gadis yang baik. Anak-anak, benarkah Allah tidak peduli kepada Naomi? Benarkah Allah membiarkan Naomi sendiri? Tidak. Allah memakai Rut untuk menemani dan menjaga ibu Naomi.
Naomi mendapat teman yang menjaganya. Ruth mendapat teman yang membawanya mengenal Allah yang sesungguhnya. Anak-anak, begitu pula Lausulia pada saat kehilangan uang dan dompet. Lausulia sudah berpikir tidak bisa makan, bingung harus bagaimana. Ternyata Tuhan menolong Lause. Ada saja customer yang ngasih bingkisan makanan. Ada saja orang-orang yang memberikan sedikit hadiah buat Lausulia. Lausulia dulu kerja di dealer mobil ya anak-anak. Dan ibu kos menggratiskan Lause dari bayar kos. Gak usah bayar katanya. Wah, ternyata penyertaan Tuhan begitu besar. Lausulia rasakan Tuhan setia saat kita sudah benar-benar bingung. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita merasa berat, hati kita berat, susah. Tuhan menolong kita. Tuhan setia, Dia akan berikan kita teman yang baik. Dan teman Lausulia juga ada yang pulang dari luar kota. Dia memberikan banyak sekali makanan instan. Lausulia tertolong oleh kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar Lausulia. Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak akan meninggalkan kita sendiri. Walau kadang-kadang kita merasa Allah sangat jauh, seolah tidak dengar doa kita. Ingat anak-anak, Allah ada bersama kita saat kita susah, saat kita senang. Melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, Allah menolong kita. Mari bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang memberi kita teman yang setia. Dan jangan lupa kita pun bisa minta Tuhan agar membuat kita jadi teman yang setia buat orang lain. Kita belajar dari kesetiaan Tuhan. Seperti Ruth yang mau dipakai Tuhan menjaga Naomi, bukti kesetiaan Tuhan pada Naomi. Begitu juga kita. Kita bersyukur untuk teman dan kita bisa menjadi teman yang baik. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi bukti kesetiaan Tuhan. Tadi Ruth bilang, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allah. Ini bisa jadi ayat hafalan kita ya anak-anak. Biar kita bisa belajar menjadi teman yang setia, yang dipakai Tuhan. Kita berdiri bersama. Kita akan katakan ayat hafalan ini. Rut pasal 1 ayat 16. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allah. Anak siap menjadi teman yang setia, dipakai Tuhan. Anak juga siap bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dengan adanya teman-teman kalian. Ya, kita belajar hari ini bahwa Allah kita setia. Kita berdoa, lipat tangan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami kesetiaan Tuhan. Di saat kami mengalami kesusahan, mungkin sebagai anak-anak, kami mengalami kesusahan dalam pelajaran, dalam hal berteman. Tapi Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan menolong kami melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan, kami selalu bersyukur untuk setiap teman yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Tuhan, kami juga memohon, Tuhan juga memakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi bukti penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dengan menjadi teman yang baik buat teman-teman kami, buat orang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak-anak, gimana ceritanya Lia? Luar biasa ya, bagaimana Tuhan memelihara Ibu Ruth dan juga Ibu Naomi. Walaupun mereka ditinggalkan oleh suami mereka menderita kelaparan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu memelihara mereka.
Karena itu yuk kita meresponi firman Tuhan, kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia sungguh baik, karena dia selalu besertaku. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku, dia baik bagiku, dia baik bagiku. Ya, dia adalah Bapa kita yang baik, Bapa yang selalu memelihara kita dan memberkati kita. Karena itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, yuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak bisa minta tolong papi dan mami, tolong transfer ke rekening GKI Sion persembahannya. Atau bagi yang kesulitan bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop, lalu dititipkan kepada lose-lose yang anak-anak atau papi mami ketemu ya, boleh sama siapa saja. Yuk kita belajar memberi dari kecil dengan penuh sukacita. Nah, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang anak-anak harus kembali kepada kehidupanmu, kembali beraktivitas bersama-sama dengan papi dan mami dan juga mungkin keluarga yang lain. Tapi sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu, minta Losefani menutup kita di dalam doa. Mari anak-anak kita masuk dalam doa. Tuhan yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur jikalau Tuhan telah memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kiranya juga kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya kami mohon perlindungan Tuhan untuk kami kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan juga yang memberkati lause-lause kami, orang tua kami, teman-teman kami. Tuhan selalu yang memimpin jalan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak ingat ya, tetap terus taat kepada papi dan mami, rajin-rajin belajar dan terus jaga kesehatanmu. Losefani di sini. Losefani di sini. Indonesia di sini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dah.